Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Miftahul Jannah, perwakilan dari kelompok 6 Makul Metodologi. Bersama teman-teman kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Islamic Worldview, Triangulasi Tuhan, Manusia, dan Hewan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada ibu dosen dan teman-teman semua untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk presentasi yang pertama akan dibawakan oleh rekan kami Hanifah Ulil Muslihah dan akan dilanjut oleh saudara Muhammad Arman Setiawan. Demikian dari saya. Lanjut untuk presentasi yang pertama, yaitu saudara Hanifah Ulil Muslihah. Islamic Worldview. Worldview dalam bahasa Latin yang berarti pandangan hidup. Jadi, Islamic Worldview adalah pandangan hidup dalam Islam. Menurut Atif Al-Jain, pandangan hidup dalam Islam adalah akidah fikriyah. Akidah fikriyah adalah imam syahadah yang dibebankan kepada seorang muslim akil balik. Kemudian, dari imam dan syahadah keluarlah sistem-sistem seperti politik Islam, tradisi keilmuan Islam, ekonomi Islam, dan filsafat Islam. Triangulasi Tuhan, manusia, dan alam. Dalam konteks metafisika tradisional Islam, sebagaimana yang telah diformulasikan oleh para ulama terdahulu, terutama mereka yang berasal dari tradisi Sufi, yang menganut eksistensialisme yang berseberangan dengan aliran esensialisme yang dipegang oleh mayoritas falasifah dan mutakalimun, menganggap bahwa Tuhan, manusia, dan alam mempunyai hubungan intrinsik metafisik yang sangat erat. Bahkan, tidak hanya terbatas pada agama Islam, yaitu agama besar di Indonesia seperti Kristen, Katolik, Buddha. Agama-agama tersebut juga mempunyai tradisi mistisme yang begitu kental dengan metafisika eksistensialisme. Dalam perspektif eksistensialisme, alam dianggap sebagai manifestasi tajali atau teopani dari sebagian aspek Tuhan, sehingga tidak dilihat segala entitas yang berdiri sendiri dan profan. Tapi alam adalah sesuatu yang sakral, kontingen, dan mengandung unsur-unsur ketuhanan. Karena alam bersifat kontingen, jadi ia butuh sesuatu di lain dirinya, bahkan terbuka pada Tuhan. Yang dimaksud hukum alam adalah tidak lain daripada kehendak Tuhan yang terjadi secara simultan sunatullah, yang mencerminkan keindahan dan keberaturan. Inilah sebenarnya makna tersirat dari apa yang dimaksud dengan kosmos. Tidak hanya alam yang mensiratkan akan spirit kosmos yang kemudian disebut dengan makrokosmos, namun dalam diri manusia sebenarnya juga mengandung unsur kosmos sebagaimana dengan alam. Perbedaannya, jika kosmos yang terdapat pada alam bersifat makro, maka apa yang dibawa manusia bersifat mikro. Maka dari itu, manusia sebagai mikrokosmos. Dari pemahaman inilah, konsep pendidikan dalam Islam punya visi integral yang bertujuan untuk menghasilkan manusia beradab dengan ilmunya. Ia dapat bersikap dan berinteraksi dengan berbagai macam realitas dengan adil. Hal demikian karena realitas dan alam sebenarnya tidaklah terbatas pada alam fisik yang secara epistemologisnya bergantung terutama pada otoritas persepsi indera dan akal demonstratif. Sedangkan ia hanyalah salah satu aspek terendah dari hakikat realitas yang ada, di mana untuk mencapainya dibutuhkan transformasi secara total akan fakultas akal demonstrasi menjadi intuisi, yang menjadi ciri utama dari filsafat barat modern yang telah bertanggung jawab dalam menghasilkan berbagai macam krisis alam dan kemanusiaan, yaitu yang disebabkan oleh pembatasan
dan penyempitan makna realitas pada tataran fisik. Pada saat yang sama, disebabkan oleh posisi mereka yang mengunggulkan indrawi dan akal dalam proses epistemologinya. Konsep alam, manusia, dan hubungannya dengan Tuhan merupakan unsur-unsur sentral dalam konstruk filsafat pendidikan Islam. Dalam metafisika Islam, realitas dan alam semenjak awal dipandang mempunyai nilai intrinsik yang merupakan manifestasi dari aspek ketuhanan. Karena itu, untuk memahaminya secara utuh dan bukan sepihak, manusia tidak bisa semena-mena berstandar pada persepsi indera dan akalnya. Kesalahan paling fatal yang telah dilakukan oleh manusia adalah menganggap manusia sebagai pusat realitas dengan artian bahwa merekalah pemberi makna pada alam ini. Sebelum manusia memahaminya, maka alam atau apapun itu tidak bermakna, bahkan dianggap tidak ada. Manusia akhirnya diangkat sederajat dengan penguasa alam yang berhak untuk memperlakukan alam dan menggunakannya sesuai keinginannya. Maka tidak aneh jika terjadi berbagai macam krisis multidimensi, baik itu sifatnya epistemologi, ekologis, dan kemanusiaan. Terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan kami minta maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Sekian dari kami, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.